Selamat malam. Di sini saya sebagai moderator ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan tema melawan terorisme. Di sini anggota kelompok yang pertama Ahmad Faiz, Atika Lestari, Iwayan Rangga, Jamaluddin, Luis Fernando, Wahyudi, dan Wisnu Tubagus. Selanjutnya, Indonesia target radikalisme dan terorisme. Yang pertama, keragaman paham dan keyakinan beragama. Yang kedua, banyak gerakan radikal. Yang ketiga, WNI yang berjihad ke LN yang pulang kembali ke Indonesia. Yang keempat, kepulangan WNI dari Suriah ke Indonesia yang memicu persebaran benih radikalisme dan terorisme. Yang kelima, kesenjangan sosial dan ekonomi. Yang keenam, kualitas SDM banyak yang masih rendah. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Atika. Terorisme masih menjadi ancaman serius terhadap toleransi dan kerukunan bangsa. Terorisme adalah suatu tindakan yang memiliki tujuan politik, hukum, sosial, maupun ekonomi dengan menggunakan tekanan, ancaman, intimidasi, atau kekerasan terhadap masyarakat suatu wilayah atau suatu negara tertentu sebagai pembenaran untuk mencapai tujuannya. Next. Terorisme kejahatan luar biasa membutuhkan penanganan dan cara-cara luar biasa. A. Terorisme merupakan perbuatan menciptakan bahaya terbesar terhadap hak asasi manusia atau hak untuk hidup dan bebas dari rasa takut. B. Target terorisme bersifat random atau indiscriminate yang cenderung mengorbankan orang-orang tidak bersalah. C. Kemungkinan digunakannya senjata pemusnahan massal dengan memanfaatkan teknologi modern. D. Kecenderungan terjadinya sinergi negatif antar organisasi terorisme nasional dengan organisasi internasional. E. Kemungkinan kerjasama antara organisasi terorisme dengan kejahatan yang terorganisasi baik, yang bersifat nasional maupun internasional. F. Dapat membahayakan perdamaian dan keamanan internasional. Saya akan melanjutkan materi dari Atika di sini. Di sini pada grafik yang ditunjukkan pada bagian sebelah kiri, di mana ada grafik potensi, radikalisme, sosial, dan keagamaan. Di dalam grafik tersebut bisa dilihat sekitar 108 juta Muslim Indonesia tidak radikal. Tetapi sekitar 11 juta Muslim Indonesia bersedia menjadi radikal. Dan sisanya sekitar 600.000 Muslim Indonesia pernah terlibat tindakan radikal. Data ini diproyeksikan dari 150 juta pemilih Muslim nasional. Mereka yang berpotensi atau rentan terhadap radikalisme sosial keagamaan setara dengan penduduk ibu kota dan Jakarta. Di sini bagaimana mereka mendapatkan informasi-informasi tentang konten radikalisme bisa dilihat dari bagan atau grafik di sebelah kanan. Bagan atau grafik di sebelah kanan bisa ditunjukkan mereka mendapatkan konten-konten radikalisme itu paling banyak dari Facebook dan Instagram. Pada gambar di bawah bisa dilihat jumlah atau kasus atau berita yang berisi oleh konten-konten tentang terorisme. Di sini saya akan menunjukkan tentang visualisasinya terorisme. Balik serangan ini 2008, memang mereka terlatih untuk membuat seperti ini. Tetapi tentu ini masih sangat dini ya untuk menyimpulkan kelompok mana yang bertanggung jawab di balik serangan ini, karena penyelidikan juga masih berjalan, identifikasi tersangka juga masih berjalan. Nanti kita tunggu saja dari pihak kepolisian. Ada penyerangan di gereja katedral di Makassar. Saya kira ini sudah cukup menggambarkan tentang bagaimana bahayanya terorisme di Indonesia itu sendiri. Kembali saya lanjutkan materi saya selanjutnya,
yaitu ciri-ciri gerakan radikalisme. Ciri-ciri radikalisme menurut Yusuf Qaradawi mengungkapkan bahwa kelompok radikal agama dapat dicirikan oleh beberapa karakter, antara lain mengklaim kebenaran tunggal. Mereka dengan mudahnya menyesatkan kelompok lain yang tak sependapat dengannya. Mereka memposisikan diri seolah-olah paling bertanggung jawab untuk meluruskan kembali manusia yang tak sepaham dengannya. Yang kedua, mengutamakan ibadah secara penampilan dan jihadis. Beberapa aspek ibadah yang diutamakan adalah dalam hal penampilan seperti gaya pakaian. Selain itu, mereka juga mengutamakan aktualisasi negara Islam dengan siap berjihad untuk hal tersebut. Yang ketiga, menggunakan cara-cara kekerasan seperti pengeboman, penculikan, penyanderaan, pembajakan, dan sebagainya yang dapat menarik perhatian massa dan publik. Yang keempat, mudah mengkafirkan orang lain. Mereka mudah berburuk sangka kepada orang lain yang tak sepaham dengan pemikiran serta tindakannya. Mereka cenderung memandang dunia ini hanya dengan dua warna saja, yaitu hitam dan putih. Yang kelima, tertutup dengan masyarakat. Mereka lebih banyak bergaul dengan komunitasnya dan cenderung tertutup dengan tetangga sekitar. Yang keempat, apolitik. Tidak mengikuti kebijakan pemerintah yang tidak menerapkan sistem khilafah. Selanjutnya materinya akan disampaikan oleh teman saya. Ya, di sini saya akan melanjutkan materinya. Di sini yaitu ada faktor-faktor pencetus, yaitu radikalisme. Radikalisme perubahan secara total dan bersifat revolusioner, menjungkir balikan nilai-nilai yang ada, yaitu ciri-cirinya yaitu 1. Intoleran, yaitu tidak mau menghargai pendapat dan keyakinan orang lain. 2. Fanatik, selalu merasa benar sendiri, menganggap orang lain salah. 3. Yaitu eksklusif, yaitu membedakan diri dari umat Islam umumnya. 4. Yaitu revolusioner, yaitu cenderung menggunakan cara-cara kekerasan untuk mencapai suatu tujuan. Yang kedua yaitu motivasi. Motivasi faktor internasional. 1. Ketidakadilan global. Negara Barat melakukan penindasan terhadap agama. 2. Proses damai mustahil. Kekerasan jalan yang paling tepat untuk perubahan. 3. Penjajahan, yaitu imperialisme, neokolonialisme, neoliberalisme, dan lain-lain. Faktor domestik, yaitu ada persepsi ketidakadilan, kesejahteraan, pendidikan, kecewa pemerintah, balas dendam. Faktor kultural, yaitu pemahaman agama yang dangkal, penafsiran kitab suci yang sempit, yaitu ada terorisme. Terorisme, setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suatu situasi teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas akan menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas harta benda orang lain atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional seperti yang sudah dicantumkan pada UU nomor 15 tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. Next. Yaitu di sini ada media penyebaran paham radikalisme. Yaitu ada beberapa alternatif media penyebaran paham radikalisme, yaitu antara lain 1. Pendekatan personal, 2. Forum diskusi, 3. Media publikasi, dan 4. Internet. Sedangkan isu penyebaran radikalisme melalui doktrin, yaitu 1. Ketidakadilan, 2. Perubahan ekonomi, 3. Ancaman internasional, dan 4. Pemahaman agama. Yang di sini sudah terlihat yaitu media penyebaran paham radikalisme, yaitu pertama pendekatan personal, yaitu sasaran kepada keluarga, teman, orang-orang terdekat. 2. Yaitu forum diskusi, yaitu seperti pengajian, bergrup, kelompok kajian. Ketiga, media publikasi, yaitu poster dan tabloid. Dan yang keempat yaitu internet seperti website, Facebook, dan lain-lain. Dan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baiklah, yang selanjutnya yaitu nasionalisme religius. Aktualisasi nilai-nilai agama dalam memperkuat NKRI. Indonesia mengalami banyak kasus proxy war peristiwa terbaru, adanya upaya polarisasi pembenturan antara nasionalisme dengan agama. Namun, sejatinya nilai dalam agama dan nasionalisme saling mengisi dan melengkapi. Berikut di samping adalah contoh dari penerapan nasionalisme religius berdasarkan nilai Pancasila.
yang meliputi semua agama yang ada di Indonesia, dimulai dari Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, sampai Konghucu. Next. Dan selanjutnya ada agama dan Pancasila. Agama mestinya sebagai sumber untuk peningkatan peradaban, bukan sebagai identitas kelompok sosial. Sehingga kehadiran agama yang berbeda-beda tidak dimaknai sebagai ancaman antar kelompok keagamaan itu sendiri. Kehadiran agama yang berbeda-beda itu mestinya mengintegrasikan, bukan malah dijadikan perbedaan sosial dan sumber kekerasan. Agama bisa meneguhkan nilai-nilai Pancasila ketika agama dimaknai oleh pemeluknya sebagai sumber peradaban dalam masyarakat plural seperti Indonesia. Next. Di sini saya akan mengambil alih tugas dari teman saya karena mungkin mengalami kendala susah sinyal atau baterainya telah habis. Di sini saya akan membacakan materi Mari Sama-sama Merawat Indonesia, yaitu mengembangkan gotong royong dan kerjasama cinta lingkungan karena kebersihan adalah sebagian dari iman, menjadi garda terdepan benteng Pancasila dan penegak NKRI seutuhnya, sinergi melawan terorisme, radikalisme, narkoba, intoleransi, kemiskinan, kesenjangan, dan tantangan bangsa lainnya. Mulai merevolusi mental diri dengan juga bergerak dari diri sendiri, dari sekarang dengan karya nyata. Beriman, berilmu, dan beramal untuk agama, bangsa, dan negara. Kita sedang menghadapi dampak pandemi COVID-19. Perang melawan virus corona adalah area perjuangan kemanusiaan, bukan area politik maupun ekonomi. Mari hilangkan pertikaian politisasi dan saling nyinyir dan kontestasi politik. Pandemi COVID-19 harus jadi momentum untuk memperkuat solidaritas sosial gotong royong sesama anak bangsa. Kita bangun kondisivitas perangi radikalisme dan terorisme untuk bangun kembali Indonesia. Baiklah, slide selanjutnya akan saya lanjutkan. Menjaga kondusivitas daerah. Ada 5 aspek yang harus kita perhatikan. Yang pertama, deteksi dini dan pemetaan potensi stabilitas yang mempengaruhi dinamika politik lokal. Yang kedua, pemanfaatan modal sosial, yaitu pendekatan sosiokultural. Nah, yang ketiga, meningkatkan komunikasi dengan tokoh masyarakat, adat, dan agama. Yang keempat, penguatan fungsi intelijen, data, atau info yang akurat. Yang kelima, pendidikan sosial, politik, dan budaya kepada elemen-elemen masyarakat. Next. Next. Balik lagi. Peduli, empati, dan jaga warga, tetangga, dan sekitarnya. Yang pertama, membaur dengan semua warga. Yang kedua, peduli dengan permasalahan dan kesejahteraan lingkungan sekitar. Yang ketiga, membangun kekeluargaan, gotong royong dengan lingkungan. Yang keempat, deteksi dini gejala radikalisme dan terorisme tetangga. Selanjutnya, koordinasi dengan aparat apabila ditemukan gejala. Slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh Wayan. Baik, saya kembalikan ke moderator. Saya rasa Demi- cukup. Demikian tadi diskusi kelompok kami, kelompok 7. Mari kita mengucapkan puji syukur. Saya sebagai moderator, mohon maaf atas kesalahan saya. Saya ucapkan terima kasih dan selamat malam.